ciri-ciri dari keris dapur Cundrik Pandawa adalah bilahnya pastinya berluk 5 ya, kemudian tidak memakai gonjo ya, tidak memakai gonjo. Nah ini bilanya seperti ini, bilanya kualik ya, bilanya seperti ini. Nah oke, kalau kita bahas tentang pucukan bilanya ini adalah nyujen artinya lancip. Kemudian kita melihat pamornya, ini pamornya adalah wengkon isen. Lihat sahabat pusaka Jawa, ini berbentuk wengkon dan ada isinya ya. Wengkon isen tuah dan angsarnya sebagian pecinta keris beranggapan adalah mempunyai tuah yang baik, karena wengkon sendiri mempunyai tuah adalah untuk memprotek tuannya atau pemiliknya dari hal-hal yang kurang baik seperti berbuat boros dalam arti materi ya. Kemudian dijauhkan dari segala macam godaan, baik dia perempuan atau molimo seperti itu ya. Kemudian dijauhkan juga dari mara bahaya, dalam arti mara bahaya bentuk-bentuk baik dohir maupun batin. Dohir adalah bentuk musibah, kecelakaan, dan yang disebabkan oleh kesengajaan atau bentuk kesirikan atau iri dan dengki orang, jebakan. Kemudian dari bentuk tenung ataupun santet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita digolongkan dari umatnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala mara bahaya, baik musibah banjir, longsor, ataupun dari virus COVID-19. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, handai tolan maupun teman-teman sahabat Pusaka Jawa semoga seperti itu juga, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit semoga disembuhkan, yang sedang mempunyai kesulitan ekonomi semoga Allah segala membukakan keran rezekinya, diberikan rezeki yang halalan thayyibah berkah. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu dapur bilah pusaka berdapur keris luk 5. Tentunya kalau bicara tentang luk 5, sahabat Pusaka Jawa pasti akan bilang Pandawa. Betul, dapur Pandawa, tapi dapur Pandawa kali ini yang saya babar adalah dapur Pandawa yang jarang orang punya. Yes. Sombong amat. Ya, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu dapur bilah pusaka, yaitu dapur pusaka Cundrik Pandawa. Ya, Cundrik sendiri mempunyai dapur, biasanya bilahnya pakai gonjo, kemudian dari bawah begini kayak pedang suduk maru, lurus. Cengkrong pun sama, gonjo terus begini bengkok terus lurus. Kadang orang salah persepsi ketika menamakan Cundrik Pandawa dinamakan dapur cengkrong. Makanya saya nanti akan menjelaskan perbedaan antara dapur Cundrik dengan Cundrik Pandawa ataupun dengan cengkrong. Oke ya sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita babar pusakanya, kita lihat dulu warongkonya. Warongkonya ini sangat bagus sahabat Pusaka Jawa. Lihat, warongkonya adalah gayaman kakok banci, gayaman Surakarta, motif kakok banci. Warongkonya adalah katimoho pelet nyamel, motifnya motif nyamel peletnya. Kemudian mendaknya adalah segoro muncar, handle-nya adalah Yuda Winatan. Kita buka sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita lihat ciri-ciri dari keris dapur Cundrik Pandawa adalah bilahnya pastinya berluk 5 ya.
kemudian tidak memakai gonjo, ya, tidak memakai gonjo. Nah, ini bilanya seperti ini, bilanya kualik, ya, bilanya seperti ini. Nah, oke, kalau kita bahas tentang pucukan bilanya ini adalah Newgen artinya lancip. Kemudian kita melihat pamornya, ini pamornya adalah wengkon isen. Lihat sahabat pusaka Jawa, ini berbentuk wengkon dan ada isinya, ya. Wengkon isen, tuah dan angsarnya sebagian pecinta keris beranggapan adalah mempunyai tuah yang baik, karena wengkon sendiri mempunyai tuah adalah untuk memprotek tuannya atau pemiliknya dari hal-hal yang kurang baik seperti berbuat boros dalam arti materi, ya. Kemudian dijauhkan dari segala macam godaan, baik dia apa, perempuan atau molimo, seperti itu, ya. Kemudian dijauhkan juga dari mara bahaya, dalam arti mara bahaya bentuk-bentuk baik dohir maupun batin. Dohir adalah bentuk musibah, kecelakaan, dan yang disebabkan oleh kesengajaan atau bentuk kesirikan atau iri dan dengki orang, jebakan. Kemudian dari bentuk tenung ataupun santet, ya. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita melihat perlambang dari luk 5 adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik berdapur luk 5 dalam berbicara lancar. Kadang ada orang yang susah untuk berbicara di depan umum. Jangankan di depan umum, di depan personal aja kadang susah. Lebih banyak diem. Nah, hendaknya orang yang seperti itu cobalah mempunyai keris luk 5 agar public speakingnya bagus. Kemudian ketika dia berbicara, dapur luk 5 ini ada ketika dia berbicara dapat memikat lawan bicaranya. Ini istimewa. Jadi yang tadinya susah untuk berbicara di depan umum, ini menjadi lancar, dan ketika dia berbicara mempunyai satu magnet atau menghipnotis yang diajak bicara agar tertarik. Seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari seloroknya, kita lihat selorok besinya. Ini selorok besinya adalah hitam seperti kemerahan biasa. Ini kelihatan agak merah besinya, ya. Kemudian kalau dilihat dari tangguh, kita lihat tangguh dari ricikannya. Nah, dengan tampilannya yang agak wingit atau prigel, ini kan tampilannya kecil tapi wingit ini, ya. Coba dilihat dari jauh, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau lihat dari muka saya ketahuan kecil tapi wingit dan prigel. Kemudian pamornya yang pandes, pandes menancap dan ngawat. Nah, ini kan seperti ini. Bilanya yang lumer ini kan bilanya, dan pamornya ada yang merambut. Ini pamornya ada merambut, ya. Kemudian bilanya ini kalau diraba ini halus sahabat pusaka Jawa, halus. Oke, ya. Kemudian kalau dilihat dari looknya yang tidak begitu rengkol, dari pangkal sampai ke ujung, dia looknya semakin meruncing. Jadi kelihatan ramping. Ini ciri-ciri dari Tangguh Mojopahit. Dan satu lagi, biasanya Tangguh Mojopahit itu ukuran bilanya paling besar, ada yang mengatakan 36 cm, ada yang mengatakan maksimal 35 cm. Ya, kalau kita mau main aman berarti 35 cm, tapi kalau kita masih mau toleran 36. Kalau di atas 36 tidak. Itu karena begini, pada zaman Majapahit, era Majapahit kan ada banyak kerajaan seperti Blambangan, ya kan? Terus ada Pajajaran, ya kan? Nah, ada Tuban juga. Kita ukur, sahabat pusaka Jawa, kita ukur panjang bilahnya.
panjang bilahnya 32 cm sahabat Pusaka Jawa. Jadi kemudian lebar bilahnya adalah 1,5 cm. Biasanya untuk ciri-ciri garap Majapahit adalah dengan panjang 35 atau 36 cm, lebar bilah 2 cm, malah ini di bawah 2 cm. Jadi ini adalah dapur Cundrik Pandawa estimasi tangguh Majapahit. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini tangguhnya Majapahit. Nah, tadi saya bilang bahwasanya kalau untuk cengkrong maupun cundrik itu dapurnya keris lurus, tapi awal bilahnya seperti ini. Dia berbentuk seperti ini dan memakai gonjo. Kalau ini kan tidak memakai gonjo. Cundrik itu seperti ini, awalnya begini. Tapi dia lurus. Cengkrong pun sama dan dia memakai gonjo. Nah, itu perbedaannya. Mereka dapur lurus, ini dapur luk. Jadi ini adalah Cundrik Pandawa. Perbedaan antara dapur cundrik dengan Cundrik Pandawa dengan dapur cengkrong. Oke, kalau kita rangkum secara keseluruhan, ya, inti doa dari empu maupun si pemesan dari keris ini adalah agar si pemilik keris ini mempunyai satu kepandaian atau hal yang kepandaian, ya, seperti berbicara, kemudian dicintai masyarakat, ya. Hal-hal yang seperti ini berarti cocok untuk orang yang lebih banyak di lapangan. Ya, kemudian dengan dapur Wengkon Isen ini akan menunjang kepada orang yang lebih banyak berbicara atau tampil dengan masyarakat. Ya, karena di sini kan Luk 5 adalah agar si pemilik dapur Luk 5 lancar berbicara dan ketika dia berbicara bisa mempengaruhi atau disukai oleh banyak orang. Ya, cocoklah untuk katakan dalang, marketing, untuk lurah, RT, RW, pokoknya orang yang lebih banyak berbicara dengan orang, dengan halayak, ya. Dan ketika orang itu sudah menjadi masyhur, sudah menjadi terkenal, biasanya ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ingin menggesernya. Ketika kita sudah pandai berbicara dan berbicara kita bisa menghipnotis orang, membuat orang senang, membuat orang tunduk, terpengaruh dengan omongan kita. Nah, pastinya insya Allah kita akan menjadi sukses. Nah, ketika kita sudah mencapai tahap di atas, biasanya ada orang-orang yang sirik. Nah, kemudian ada godaan, ada cobaan dua. Pertama yang cobaan dari dalam dan dari luar. Kalau yang dari dalam adalah ketika kita sudah sukses, biasanya maaf nih, kita jadi orangnya yang boros. Ya, suka menghambur-hamburkan uang baik lewat judi, yang laki-laki minum, madon dan sebagainya. Kalau yang perempuan ya ada lagi lah shopping atau belanja Shopee tiap hari, ya kan. Nah, dengan Wengkon Isen ini memprotek orang itu agar tidak boros dengan simbol pamor Wengkon, tidak boros, melindungi orang tidak boros, kemudian melindungi dari godaan-godaan seperti yang tadi yang saya bilang molimo, entah itu madat, madon, membunuh dan lain sebagainya. Berarti diharapkan orang ini menjadi sukses dan secara dohiron wal batinan. Secara sukses secara dohir, kemudian secara batin pun dia menjadi orang yang baik. Ya, siapa sih orang yang tidak ingin seperti itu? Pasti orangnya banyak, orangnya sukses, dikenal oleh masyarakat, ketika bicara banyak orang terpengaruh dan disegani. Setelah sukses tentunya materi akan mengikuti. Setelah mengikuti materi, kita tidak menjadi orang yang kacang lupa kulitnya. Artinya tidak boros. Kalaupun ada uang mungkin didermakan atau disodakokan. Sodako itu tidak boros karena pada hakikatnya itu adalah uang kita untuk di akhirat nanti. Jadi seperti itu sahabat Pusaka Jawa, ya. Jadi ini adalah keris Cundrik Pandawa, ya, keris Cundrik Pandawa estimasi tangguhnya Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Nah, dari saya itu saja, tidak perlu panjang dan lebar. Semoga dengan waktu yang tidak begitu panjang, sahabat Pusaka Jawa bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Ya, karena saya buru-buru, saya akan ke Jakarta.
Ini saya mau berangkat ke Jakarta, nginap di Jakarta, mudah-mudahan tidak sampai berapa hari biar saya bisa bikin video lagi. Karena kalau saya ke Jakarta bikin videonya pusing saya. Saya tidak punya stok video sahabat pusaka saya, tapi barangkali nanti saya ada nginep terus minta maaf. Mudah-mudahan saya besok malam sudah sampai di Selawi kembali ya. Dari saya itu sahabat pusaka Jawa, semoga sahabat pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan saya ke Jakarta pulang dan pergi dan pulangnya selamat ya, tidak terkena gangguan banjir, longsor dan lain sebagainya di tol. Kemudian sahabat pusaka Jawa yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe ya, jangan lupa pencet juga like, share, and comment, pencet tombol lonceng notifikasi agar sahabat pusaka Jawa selalu mendapatkan video-video terup to date dari saya. Dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf karena kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.